Kepala Kantor Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merespons soal isu pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo. Menurut Muldoko, saat ini apresiasi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Sehingga, sebaiknya pihak tertentu tidak membuat agenda yang kontraproduktif. Muldoko menekankan, saat ini Presiden Jokowi sangat fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya pada 9 bulan terakhir masa pemerintahan. Sehingga kepala negara terus memaksimalkan kinerja pemerintah. Pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin yang pertama dulu. Ya. Jadi jangan membuat suasana. Karena apa? Kita lagi fokus kepada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan. Karena kita concern yang pertama, Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan, kita gaspol istilahnya ya, untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah. Berikutnya, pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik. Selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan, per 5 tahun sekali akan muncul persoalan netralitas. Ya, kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI. Ya kalau kita nggak berbuat sesuatu terus selalu dibilangin begini begitu kan mengganggu. Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat culture itu, ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Tuh, jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu. Berikutnya, kalaupun terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, apakah itu di TNI Polri, lihatlah itu sebagai individu. Jangan itu dilihat sebuah kebijakan dari atas ke bawah, hati-hati, hati-hati. Bisa aja penyimpangan-penyimpangan itu karena keterbatasan pengetahuan oleh yang bersangkutan akhirnya melakukan sesuatu yang aneh dan itu mungkin dinilai tidak netral. Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau polisi tidak netral, karena kebijakannya sangat jelas, pengendaliannya sangat jelas. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya, kalau memang mungkin ada yang aneh-aneh seperti itu personal, oknum. Jangan mengatakan itu TNI, jangan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS dan seterusnya. Beliau selalu berbicara dengan kita netral. Ya. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Nggak ada di dalam pelayanan publik. Oh ini kelompoknya calon nomor 1, ini kelompoknya calon nomor 2, ini nomor 3. Akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Itu nggak netral. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral? Itu mari kita lihat jernih lah. Ada nggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO, ya public obligation pemerintah itu dijalankan dengan tidak netral? Itu baru, ini Pak Presiden ini nggak netral ini. Nggak ada itu. Nggak ada kita bicara di dalam sidang kabinet, oh ini kelompoknya ini. Toh di dalam kabinet sendiri juga terdiri dari
berbagai calon. Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu, pasti calon yang lain akan dengar. Nggak pernah. Nah, itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat apa itu hal-hal yang dari kacamata subjektivitas. Sebelumnya, isu mengenai pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo belakangan mencuat. Isu ini berawal dari aspirasi sejumlah tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai petisi 100. Pada Selasa, 9 Januari 2024, mereka mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga pemakzulan terhadap Jokowi. Para tokoh ini antara Lian Faisal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsikal, Purnawirawan, Soeharto. Pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno, bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, jadi putuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai.